Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari Saudara Ayuni Wulansari, yang kedua Sandra, yang ketiga Braja Musti, yang keempat Edi Hartono Nasro, dan yang kelima adalah saya sendiri, yaitu Andi Nurjadin. Pada kesempatan ini kami akan mencoba membahas mengenai tugas salah satu mata kuliah basis data 2, yaitu tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Boleh diperkenalkan? Ya, untuk yang pertama ada latar belakang apa sih itu ERD. ERD itu singkatan dari Entity Relationship Diagram, yang merupakan sebuah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan atau database dan didasarkan pada persepsi dari sebuah dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek, yaitu disebut juga sebagai entity dan hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Apa sih itu peran ERD? Peran ERD di dalam proses pembuatan suatu sistem basis data sangatlah penting, karena di ERD tersebutlah dijelaskan tentang alur pemrosesan suatu data mulai dari proses input hingga outputnya. Baik, untuk selanjutnya untuk perumusan masalah dari ERD itu kita akan membahas yang pertama apa yang dimaksud dengan ERD, yang kedua adalah apa saja komponen-komponen ERD, dan yang ketiga adalah bagaimana cara membuat ERD. Boleh langsung di selanjutnya. Pengertiannya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD adalah suatu pemodelan dari basis data yang tadi disebutkan oleh saudara Andi aja, yaitu yang berdasarkan objek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain yang dikonversikan ke dalam bentuk diagram atau flowchart. Suatu objek yang disebut entitas dan hubungan yang dimilikinya disebut dengan relasi. Suatu entitas bersifat unik dan memiliki atribut sebagai pembela dari suatu entitas dengan entitas lainnya. Tadi peranan ERD itu juga disebutkan sama saudara Andi Jajang, yaitu peranan ERD di dalam proses pembuatan suatu sistem basis data sangatlah penting, karena di dalamnya tersebut menjelaskan tentang alur pemrosesan suatu data mulai dari proses input hingga outputnya. Lanjut. Komponen-komponen ERD yang akan disampaikan oleh saudara Ayuni, silakan. Komponen-komponen ERD yaitu dalam pembentukan ERD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk, yaitu entitas, relasi, dan atribut. Yang pertama entitas. Entitas menurut Reddy dan Luna tahun 2010 adalah objek yang menarik di bidang organisasi yang dimodelkan. Yang kedua yaitu relasi. Suatu relasi atau hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Yang ketiga itu atribut. Atribut memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan coba menjelaskan cara membuat ERD. Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan entity. Di sini kita dituntut untuk menentukan dengan cermat sebuah entity yang ada dalam suatu proyek atau masalah. Entity berguna untuk menentukan peran, kejadian, lokasi, hal nyata, dan konsep penggunaan untuk database. Kedua, gambar ERD sementara menentukan entity. Di sini kita dituntut untuk menentukan dengan cermat sebuah entity yang ada dalam suatu proyek atau masalah. Entity berguna untuk menentukan peran, kejadian, lokasi, hal nyata, dan konsep penggunaan untuk database. 3. Isi kardinalitas. Kardinalitas menentukan jumlah kejadian suatu entitas untuk sebuah kejadian pada entitas yang berhubungan. Yang keempat, kita tentukan primary key atau kunci utama. Menentukan primary key pada masing-masing entity. Primary key adalah atribut pada entity yang bersifat unik.
Jadi, setiap entity hanya memiliki satu primary key saja. Kelima, gambaran IRD berdasarkan primary key, menghilangkan relasi many to many dan memasukkan primary dan foreign key pada masing-masing entitas. Relasi many to many antar entity perlu dihilangkan dengan cara menambahkan atribut baru antara dua entity yang memiliki relasi many to many. Keenam, menentukan atribut. Jika sudah melakukan step di atas, sekarang saatnya menentukan atribut pada masing-masing entitas. Telitilah dalam menentukan atribut. 7. Pemetaan atribut. Apabila atribut telah ditentukan, sekarang pasang atribut dengan entitas yang sesuai. Yang kedelapan, gambaran IRD dengan atribut. Mengatur IRD seperti langkah 6 dengan menambahkan atribut dan relasi yang ditemukan. 9. Periksa hasil. Periksa hasil IRD. Apakah IRD sudah menggambarkan sistem yang akan dibangun? Jika belum, cek kembali dari awal. Berikut ini adalah simbol-simbol yang ada pada IRD. Mungkin bisa dilihat notasinya berbentuk apa, artinya apa. Oke. Baiklah, kesimpulannya jadi Entity Relationship Diagram atau IRD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. IRD terdiri dari entitas, relasi antara entitas, dan atribut-atribut. Cara membuat IRD diantaranya yaitu dimulai dengan menentukan entitas, menentukan relasi, menentukan kardinalitas, dan menentukan primary key dan foreign key, serta menentukan atribut-atributnya. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan berusaha untuk menjelaskan atau mempresentasikan mengenai salah satu tugas mata kuliah kita. Sorry kan. Sorry. Oh, saya udah bilang masih sedang. Wah, dosennya namanya Pak Lukman.